bersama kita di LBH Semarang. Perkenalkan, aku Amadila, kali ini akan menjadi host dan ditemani oleh Radit. Halo teman-teman, saya Ignatius Radit, biasa dipanggil Radit. Oke, Radit ini dari LBH Bali, selaku pengacara publik. Hari ini kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi soal Undang-Undang TNI ini Bang. Baru-baru ini kan kontroversial banget ya, bahkan menurut data dari LBHI terdapat 72 titik aksi untuk merespon sahnya Undang-Undang TNI ini gitu. Nah, katanya nih gitu, publik tuh khawatir bakal bangkit lagi nih dui fungsi ABRI di antara pergolakan sipil ini gitu. Nah, tapi sebelum lebih jauh gitu, mungkin aku pengen nanya gitu Bang. Menurut Bang Radit gitu ya, sebenarnya gimana sih kedudukan TNI saat ini tuh pasca reformasi 98 kemarin? Ya, halo teman-teman, salam kenal ya. Jadi terhadap pertanyaan Dela, gimana sih kedudukan TNI? Kalau bicara soal kedudukan TNI sekarang, kita nggak bisa lepas tuh dari peristiwa bersejarah Indonesia ya, terutama reformasi. Kalau kita lihat dulu bahwasannya ABRI waktu itu kan, itu menjadi salah satu institusi atau aktor pelanggaran HAM paling banyak tuh, ya kan? Kita sama-sama tahu bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah kekerasan, mulai dari intimidasi, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan di luar proses peradilan itu jamak terjadi, dan kemudian putusan Komnas HAM misalnya lewat rekomendasi atau hasil penyelidikannya menjelaskan bahwasanya ABRI menjadi institusi yang melakukan pelanggaran HAM paling banyak. Kemudian terbitlah gelombang penolakan gitu kan dari teman-teman masyarakat sipil, dan kemudian membuat Soeharto harus lengser, yang itu kemudian ditandai sebagai reformasi. Nah, reformasi itu salah satu tuntutannya adalah tadi memisahkan, mencabut dui fungsi ABRI, yang itu kemudian oleh TAP MPR nomor 6 Romawi ya, dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 akhirnya memisahkan peran, kedudukan, dan tugas dari TNI dan kemudian Polri. Di dalam TAP MPR itu dipisahkan bahwasanya perannya TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Perannya Polri untuk dalam konteks Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Kalau kita ngomongin soal alat pertahanan negara, gitu kan, apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh institusi ini? Ya, alat pertahanan negara adalah alat negara untuk kemudian menjaga kedaulatan negara, gitu kan, menjaga keutuhan wilayah, gitu kan, dari ancaman-ancaman, gitu kan, yang kemudian dapat mengganggu ya keutuhan, gitu. Kalau kita mendefinisikan dari hal itu, tentu ancamannya adalah ancaman eksternal. Artinya militer TNI harus ditempatkan dalam fungsi-fungsi yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, ngobrolin soal TNI masuk ke ranah sipil itu jadi haram. Karena secara konstitusionalitas, TNI bertindak sebagai alat pertahanan negara. Dia punya tugas tuh untuk tadi menangkal, mempertahankan gitu kan. Terus kemudian menjaga serta memulihkan dari dampak-dampak itu, ancaman-ancaman yang menjaga kedaulatan negara, sehingga tidak ada cerita-cerita atau bahkan tidak boleh kemudian TNI masuk dan ngurusin urusan sipil. Itu jadi tuh kalau kita mau diskusi soal apa sih TNI itu dan apa kewenangan yang dia punya, begitu. Oke. Jadi tadi Radit bilang kalau TNI ini sebenarnya udah mulai dipisahkan tuh dari Polri dan punya wewenangnya sendiri kayak gitu ya. Nah, terus nih kalau dari gelombang aksi menolak Undang-Undang TNI kemarin gitu ya, publik kan juga mengkritisi soal sisi formal dan juga materialnya kayak gitu ya. Menurut Radit nih gimana soal pengesahan revisi Undang-Undang TNI secara formal itu apakah udah sesuai dengan kaidah atau belum sih? Ya, tapi sebelum masuk ke sana, saya mau menambahkan juga tuh terkait dengan ruang lingkup kewenangan TNI yang hanya fokus pada pertahanan negara itu, teman-teman juga bisa lihat di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004. Di situ kewenangannya secara tegas tuh disebutkan soal kewenangan-kewenangan dan peran-peran TNI di situ kan, sehingga tidak boleh sebenarnya ada hal-hal yang kemudian masuk dalam urusan sipil. Nah, lalu kemudian masih nyambung dengan yang tadi saya sampaikan, ada
awalnya rencana gitu kan. Rencana terkait dengan perubahan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI ke dalam undang-undang baru yang hari ini menjadi Undang-Undang 3 tahun 2025 gitu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok ditolak? Kalau kita ngomongin soal regulasi, kalau kita ngomongin soal kebijakan, tentu kita nggak bisa hanya berdebat dalam konteks substansi setuju dan tidak setuju, pro dan kontra, tapi kita harus melihat dalam konteks mekanisme prosedur. Yang itu kita sebut sebagai ketentuan formil tuh. Nah, saya mau berangkat dari ketentuan dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011. Di situ dijelaskan bahwasanya terhadap setiap kebijakan regulasi yang itu akan ditujukan kepada kepentingan banyak orang, gitu kan, yaitu memandatkan, mensyaratkan adanya partisipasi. Dan partisipasinya secara jelas adalah partisipasi bermakna. Artinya, ya harus mengakomodir prinsip-prinsip demokrasi, menyediakan ruang, memberikan ruang, mendengarkan, mengakomodir gitu kan, serta kemudian melakukan juga apa yang menjadi tuntutan. Nah, tapi kemudian dalam praktiknya cara-cara seperti itu tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang, gitu kan. Kalau kita lihat dalam undang-undang yang sama, dalam Undang-Undang P3, itu kan tahapan menyusun undang-undang itu kan ada 5, ya kan? Ada 5. Pertama yang disebut sebagai pengusulan, kedua ada penyusunan, 3 ada pembahasan, ada pengesahan dan ada pengundangan. Nah, kita harus lihat dalam konteks itu sebenarnya. Nah, terhadap masing-masing tahapan itu tentu ada prosedurnya dong, dan mensyaratkan adanya keterlibatan publik. Tapi seperti yang kita tahu, bahwasanya ini ada sebuah regulasi yang kemudian berpotensi untuk mengangkangi prinsip-prinsip konstitusi gitu kan. Tapi satu, draftnya bahkan kita nggak pernah bisa akses itu, ya kan, draftnya kita nggak pernah bisa akses, bahkan sampai detik-detik disahkan. Kedua, kita lihat proses pembahasannya, dia buat secara tertutup, tergesa-gesa. Teman-teman mungkin tidak lupa bagaimana pembahasan ini dilakukan di Hotel Fairmont, di luar jam sidang misalnya, di luar jadwal sidang, dan ya secara tertutup tentu saja. Nah, kemudian ya kita harus tahu juga bahwasanya terdapat banyak penolakan. Ini yang menjadi kata kunci. Terdapat banyak penolakan dari tadi Dela sebutkan ada puluhan bahkan ratusan titik yang melakukan penolakan di seluruh Indonesia. Nah, kalau kemudian cara-cara prosedur mekanisme formilnya itu sudah melanggar ketentuan, kita patut curiga. Kita patut curiga ada apa sih? Ya orang pembentukannya aja ngasal, ya gimana kita bisa berhusnuzon? Ya kan, pasti seuzon. Ya karena prosesnya nggak baik gitu kan. Itu yang kemudian kita lakukan. Masyarakat sipil menuntut keterbukaan, menuntut akuntabilitas, partisipasi, yang itu nggak diberikan. Di sisi lain ada secara substansi. Nah, kita masuk nih dalam konteks materialnya kan. Dalam substansi ada ketentuan-ketentuan pasal yang kemudian tadi berbahaya itu bagi kehidupan demokrasi dan kehidupan sipil. Sebelum masuk ke sana, apa sih yang kemudian menjadi pembahasan? Pertama dalam konteks penambahan usia penambahan usia pensiun. Ya, bagaimana mungkin kita berharap kondisi demokrasi kita tetapkan pada lembaga itu, sedangkan implikasi dari penambahan usia pensiun ini menghambat meritokrasi, menghambat kaderisasi, menghambat proses demokratisasi di tubuh internal TNI. Bagaimana kita mengharapkan dan menitipkan kondisi demokrasi Indonesia baik, sedangkan lembaga itu juga tidak demokratis, memberikan kewenangan yang sangat panjang terutama pada perwira-perwira dan para pejabat-pejabat bintangnya itu. Kemudian kita juga ngobrol soal dapat, ya kan, atau prajurit aktif dapat menempati jabatan-jabatan sipil tertentu, yang itu dari awalnya 10 jadi 14. Nah, 10 aja kita sudah perdebatkan sejak awal, karena tadi prinsipnya TNI dia di barak. TNI tugasnya adalah menghalau, mempertahankan, menjaga itu kan dari ancaman-ancaman yang harusnya sifatnya eksternal tuh, yang berpotensi menghancurkan atau mengancam keutuhan wilayah. Kok ini dimasukkan ke urusan sipil? Sejak awal aja kita salah. Sejak awal aja kita nggak sepakat dengan 10 ini. Ini mau ditambahin lagi jadi 14 gitu.
Ada apa? Akhirnya gitu kan pertanyaannya. Nah, berikutnya adalah kita ngomongin soal kewenangan. Jadi kalau dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 itu kan ada dua kewenangan tuh yang disebut sebagai OMSP, yang disebut sebagai operasi militer perang, yaitu berkaitan dengan TNI dia berperang menghalau terhadap ancaman-ancaman yang itu adalah keputusan politik negara tuh, ya kan? Kemudian ada operasi militer selain perang OMSP. Nah, di dalam perubahan Undang-Undang TNI di dalam Undang-Undang 3 tahun 2025 ternyata kewenangan dan tugas TNI dalam konteks OMSP ini, dalam konteks operasi militer selain perang itu makin diperluas. Makin diperluas dan itu kemudian ya makin membuat kita khawatir. Akhirnya terdapat pergeseran gitu loh. Dari yang awalnya kita harapkan TNI, tentara, militer itu dia profesional untuk kemudian fokus pada tugas sebagai alat pertahanan negara, tiba-tiba kok makin banyak urusannya. Dan itu masuk ke ranah sipil. Termasuk nanti kita akan mendiskusikan soal bagaimana TNI satu misalnya dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di daerah. Atau kedua dapat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Nah, gimana tuh implikasinya tuh? Itu akan berbahaya banget untuk kita. Jadi mungkin itu alasannya sehingga kemudian sederet alasan itu yang membuat penolakan menjadi sangat masif, jamak di mana-mana tuh. Gitu. Dan kemudian yang membuat kita marah adalah di tengah-tengah penolakan yang terjadi justru tidak didengar tuh. Jadi prinsip meaningful participation tidak ada. Kalau kita lihat dalam draft, kalau kita lihat dalam undang-undang yang sudah beredar, pengesahan dan pengundangan itu dilakukan di tanggal 26 Maret. 26 Maret sebelum Lebaran, di mana itu sedang panas-panasnya, sedang rame-ramenya publik menolak, sedang panas-panasnya masyarakat sipil dipukulin karena kemudian melakukan aksi demonstrasi gitu loh. Justru di tengah penolakan yang kencang itu malah disahkan, malah diundangkan oleh presiden. Ada apa? Oke, aku ingin sedikit menarik perkataan dari Radita tadi ya, bahwasanya di tengah penolakan sipil gitu ya, dalam salah satu konferensi pers gitu ya, Puan itu masih sempat bilang kita akan segera mensosialisasikan supaya tidak ada suuzon di antara kita gitu. Harusnya pemerintah ini melihat itu, bahwasanya penolakan sipil ini sebenarnya adalah bentuk masyarakat itu nggak pernah didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan gitu, makanya kita menolak seperti itu kayak gitu. Terus juga kita melihat bahwasanya penolakan yang terjadi itu kan bukan sekedar aksi biasa, tapi banyak orang yang patah tulang gitu ya, luka-luka berat, bahkan dalam proses demonstrasi juga terlihat ya bagaimana penerjunan aparat itu juga mengganggu proses pertolongan pertama yang harusnya tuh nggak boleh gitu ya, dan juga mengganggu jurnalis yang meliput. Artinya artinya aparat ini berupaya segala cara gitu ya untuk bisa memuluskan agenda-agenda elit gitu. Iya, saya mau masuk tadi tuh dari keterangan DPR, ketua DPR, dia bilang bahwasanya akan mensosialisasikan supaya tidak terjadi suudzon di tengah-tengah masyarakat. Ini kan logika yang keliru sebenarnya. Dia pakai pertimbangan yang terbalik. Idealnya dibuka dulu draftnya, disosialisasikan, diajak pembahasan bareng-bareng, dipertimbangkan masukannya, baru dia bisa berstatement begitu. Nah sekarang draftnya nggak ada, udah ditolak di mana-mana, baru mau sosialisasi. Nah, post factum. Nah, yang begini-begini bukannya terjadi di Undang-Undang TNI. Banyak, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, gitu kan. Banyak KUHP, dulu revisi Undang-Undang KPK. Yang begini-begini banyak gitu loh. Akhirnya seakan-akan proses bernegara kita, proses ketatanegaraan kita jadi amburadul. Ini kita orang-orang yang belajar hukum jadi pusing. Ini sebenarnya negara kita mau dibuatnya gimana sih? Kok saya nekat sendiri gitu loh? Betul. Mungkin sedikit menanggapi gitu juga. Kalau kita dulu belajar hukum, kita kan pernah diajarin gitu, produk hukum yang dibuat secara ortodoks gitu ya, yang secara tertutup kayak gitu ya, itu akan melahirkan
hal-hal yang sifatnya itu otoritarian gitu. Dan saat ini aku rasa itu cukup terasa kayak gitu ya. Dan kalau misalnya ke depan masih seperti ini, kemudian TNI juga dilegitimasi untuk melakukan kekerasan, wah aku kira Indonesia ini makin chaos kayak gitu. Iya, betul. Oke, nah kita akan ngomongin lebih lanjut ya. Tadi Radit juga sempat menyampaikan bagaimana sih perubahan material dari Undang-Undang TNI sebelumnya sama di revisi Undang-Undang TNI ini. Yaitu udah ngomongin soal penambahan OMSP, kemudian bagaimana penambahan jabatan sipil, dan juga soal umur kayak gitu. Nah, kita sekarang mau beranjak soal bagaimana implikasi Undang-Undang TNI ini terhadap konflik-konflik yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Sebelumnya aku ingin menarik, sebenarnya kan TNI ini tanpa ada Undang-Undang TNI, tanpa ada pengesahan Undang-Undang TNI terbaru itu, dia udah berbisnis secara ilegal kan Bang. Nah, dan mungkin Radit bisa sampaikan gitu ya, bagaimana sih benang merah gitu antara bisnis-bisnis TNI yang ilegal ini gitu ya, kemudian masifnya konflik-konflik yang ada di Indonesia saat ini gitu ya, sama implikasinya tuh ke depan tuh akan gimana. Karena dengar-dengar gitu ya, sejauh ini konflik itu kan nggak cuma di agraria doang, tapi juga ada di perburuan, kemudian ya dalam proses berdemokrasi, dan juga dengar-dengar LBH Bali kemarin Wirta udah masuk ke pendidikan gitu ya. Oke, nanti bisa cerita juga gitu. Ya mungkin bisa ditanggapin. Ya mungkin maksudnya bisnis pengamanan ya. Ya salah satunya ya. Iya, secara prinsip dan secara ya konsep jelas lah ya. Alat pertahanan dia tidak boleh berbisnis. Termasuk punya unit usaha atau mengisi pada bidang-bidang tertentu yang memiliki nilai komersil sebagai komisaris, direksi gitu kan, itu nggak boleh. Tapi akhirnya logika berbisnis ini jadi bergeser pada bisnis-bisnis sesuai dengan kewenangan yang dia punya. Apa? Pengamanan. Akhirnya begitu. Kecenderungannya adalah akhirnya modal gitu kan, perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi untuk memastikan agendanya berjalan dengan lancar, dengan mulus, dia perlu stabilitas, dia butuh pengamanan, dia butuh tidak ada orang yang merecoki bisnis itu, kapitalistik itu, sehingga apa yang mereka butuhkan alat pukul. Bahkan sebelum undang-undang TNI ini disahkan, praktek-praktek pengamanan juga masif terjadi. Teman-teman tentu sangat ingat bagaimana misalnya proyek-proyek strategis negara, proyek-proyek strategis nasional, objek-objek vital nasional gitu kan, lewat berbagai macam proyek pembangunan itu dijaga sama TNI. Ini kan LBH Semarang misalnya juga pernah punya pengalaman ketika petani Punten-Rejo misalnya mempertahankan ruang hidupnya dan mencoba merebut kembali tanah haknya dari PT LPI gitu misalnya, harus berhadapan dengan tentara. Iya, betul. Justru kehadiran Undang-Undang TNI justru melegitimasi praktek-praktek jahat yang sudah banyak terjadi. Kita lihat bagaimana sederet konflik-konflik agraria gitu kan, konflik-konflik soal ketahanan pangan gitu kan, konflik-konflik yang berkaitan dengan lahan gitu misalnya, itu banyak kok yang dijaga TNI. Jadi secara konseptual mungkin berbisnis bukan bisnis yang jualan, tapi karena dia punya kewenangan pengamanan, jadi seakan-akan bisa digunakan dalam tanda kutip gitu kan, untuk memastikan agenda modal ini berjalan lancar tanpa hambatan yang kita sebut dari demonstrasi, penolakan, ya kan? Karena kita sama-sama tahu proyek pembangunan ini kan proyek yang berorientasi pada profit kan? Kita mau bikin apa gitu misalnya, pasti ujung-ujungnya kan duit, ujung-ujungnya profit. Bagaimana perusahaan dia punya izin konsesi, misalnya perusahaan punya izin lingkungan, perusahaan punya izin berusaha, yaitu ditujukan untuk menambah akumulasi, baik untuk pendapatan negara maupun pendapatan bisnisnya perusahaan. Nah, karena ada agenda itu, kemudian mereka butuh stabilitas, karena mereka tidak punya kewenangan untuk mengamankan dari mogok, dari demonstrasi, dari penolakan gitu loh. Maka yang paling memungkinkan adalah menggunakan institusi yang kemudian secara undang-undang punya kewenangan itu. Dan justru
pengesahan undang-undang TNI ini menjadi legitimasi terhadap praktek-praktek buruk yang sudah terjadi banyak nih di Indonesia. Tadi Radit udah sampaikan gitu ya, gimana sih implikasi militer dalam bisnis gitu. Nah mungkin bisnis itu kan sebenarnya juga ada dalam ruang-ruang agraria, kemudian perguruan, sipil dan juga pendidikan gitu. Aku ingin menarik hal ini, bahwasanya aku menemukan catatan bahwasanya konflik agraria kita per hari ini tuh meningkat 21% di tahun 2024 gitu. Kemudian dalam pengalaman LB Semarang, kita juga melihat dalam proses mogok Serikat Buruh Progresif Sejahtera di Klaten, itu terdapat penerjunan aparat yang salah satunya itu sebenarnya juga adalah TNI kayak gitu. Nah, di sini aku juga melihat bahwasanya dari satu data Kemenaker RI merekam tuh dari Januari sampai dengan Juni 2024 itu terdapat 90 kasus mogok yang ada di Indonesia. Nah ini bisa dibayangkan saja begitu ya. Kemudian dalam ranah sipil, Amnesty mereka bahwasanya ada 55 pembunuhan yang melibatkan aparat dan juga sipil. Kemudian di pendidikan gitu ya, konteksnya di Udayana gitu, mereka mencoba memfasilitasi di program bela negara kayak gitu. Nah mungkin Radit bisa lebih lanjut nih ngomongin soal tipologi TNI untuk masuk ke ranah sipil ini lebih lanjut. Ya, terhadap kasus-kasus perampasan ruang hidup yang masih terjadi, itu kan pasti akan melibatkan secara relasi kuasa ya, rakyat dengan orang yang punya relasi tinggi itu, mau itu pemerintah, negara ataupun korporasi itu. Dalam relasi yang tidak setara itu, jamaknya umumnya itu terjadi perampasan tuh terhadap ruang-ruang hidup itu. Nah, rakyat yang sudah dalam posisi lemah justru makin lemah ketika alat-alat negara macam polisi dan tentara dan belakangan adalah paramiliter, militer dilibatkan menjadi tukang-tukang gebuk. Akhirnya perjuangannya adalah perjuangan untuk memastikan harusnya alat-alat negara ini nih idealnya dipakai untuk apa sih? Gitu kan? Yang banyak muncul justru dalam pertarungan, perebutan, ya kan, ruang-ruang hidup itu justru dipakai sebagai alat gebuk untuk rakyat, bukan sebaliknya gitu loh. Dan kemudian seakan-akan tindakan rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai kondisi darurat yang mengharuskan alat-alat negara bersenjata ini turun. Padahal ini kan bagian dari demokrasi ya, negara demokrasi ya, di mana terhadap setiap kebijakan, terhadap setiap proyek ya dimungkinkan pro kontra, termasuk bagi masyarakat yang menolak gitu loh. Harusnya kan diakomodir gitu loh, bukan kemudian digebuk. Ya. Tapi yang jamak terjadi begitu. Nah, kenapa bisa demikian? Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks TNI misalnya. Kalau kita lihat secara tipologi, militer itu kan dia punya budaya. Dia punya rantai komando, dia terikat secara hierarki. Bahkan prajurit dia harus bilang yes sir gitu pada atasannya. Yes man gitu man, yes man, yes sir gitu. Nah sehingga tidak dimungkinkan ruang-ruang dialog dan ruang-ruang demokratisasi itu terjadi. Nah pada faktanya dengan dalih instruksional itu, ya prajurit-prajurit itu dipakai, digunakan untuk mengamankan. Nah saya mau masuk secara khusus dalam kewenangan TNI di OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Sebelumnya nggak ada. Tapi kemudian misalnya dalam revisi Undang-Undang TNI yang terbaru, TNI dapat mengamankan objek vital yang berstrategis, yang bersifat strategis. Nah, yang saya coba baca ya, aturan penjelasannya, yang dimaksud dengan objek vital nasional yang bersifat strategis adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah. Artinya, pemerintah nih bisa dengan sangat subjektif, sewenang-wenang menetapkan, memutuskan
proyek-proyek mana saja yang dianggap masuk dalam kategori Opfitnas atau PSN, yang itu dimungkinkan TNI masuk untuk melakukan pengamanan dengan dalih tadi menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya begini, saya mau masuk ke dalam contoh kasus. Dalam kasus PLTU misalnya. Dalam kasus PLTU kita bicara dalam konteks ada apa aja sih di situ. Pertama, misalnya konteksnya PLTU ditetapkan sebagai objek prioritas nasional atau dalam proyek-proyek pembangunan lain lah di luar PLTU. Ditetapkan nih oleh keputusan pemerintah. Mau kepres, mau PP, mau permen gitu, apapun gitu misalnya. Ada daftarnya. Dianggap sebagai ini adalah kepentingan publik. Kalau dengan logika demikian, orang yang melakukan penolakan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Padahal itu adalah ruang kritik dong demokrasi. Tapi akhirnya menempatkan warga yang menolak, warga korban ini sebagai musuh yang harus dihalau. Nah, terhadap ketetapan itu, ya kan, yang sangat subjektif itu, misalnya dalam proses pembangunan PLTU, dia membutuhkan lahan, ada pengadaan lahan. Ada pengadaan lahan yang itu mengambil tanah-tanah milik masyarakat. Ditolaklah tanah itu. Masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya untuk PLTU. Masyarakat tidak mau menyerahkan tanah itu untuk kepentingan pembangunan. Kalau dengan menggunakan logika tadi, artinya apa? Masyarakat dianggap memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara. Masyarakat dianggap mengganggu stabilitas negara gitu loh, yang harus apa istilahnya dia yang harus diamankan gitu loh. Dianggap menolak itu misalnya, sehingga ya masyarakat tidak punya pilihan, karena kalau menolak dianggap jadi musuh dong, dianggap jadi musuh negara, dan implikasinya ruang-ruang peristiwa-peristiwa represi gitu misalnya, bahkan kriminalisasi ya mungkin terjadi. Karena logika berpikir bernegara begitu. Menempatkan misalnya Opfitnas dalam kewenangan TNI. Sedangkan TNI di awal itu dia adalah soal kedaulatan negara. Artinya kalau ada masyarakat yang menolak menyerahkan lahan untuk alih fungsi, dianggap mengganggu kedaulatan. Karena TNI nggak boleh masuk di luar kedaulatan, di luar tugas-tugas soal kedaulatan. Jadi akhirnya membuat warga negara jadi musuhnya TNI gitu loh. Itu satu contoh. Lalu bagaimana dengan misalnya ada masyarakat yang terganggu dengan operasionalisasi PLTU yang mencemari gitu misalnya, mencemari lingkungan. Ada debu batu baranya, ya kan, fly ash, bottom ash, mengganggu, membuat sesak, bikin kotor gitu kan, merusak ekosistem. Atau kemudian pembangunan PLTU dia membatasi ruang tangkap nelayan. Diprotes, masyarakat ingin tutup. Dengan logika tadi, maka menempatkan masyarakat mengganggu stabilitas negara. Karena tugas TNI masuk di sini, bisa mengamankan Opfitnas. Atau bisa nggak Bang aku berlogika kayak gini juga? Awalnya proyek PLTU itu nggak Opfitnas, tapi karena ada penolakan supaya operasionalnya tetap berjalan, serta-merta tuh langsung ada kepres atau PP. Memungkinkan saja, karena tadi tidak ada standar dan indikator dalam regulasi itu. Dia hanya bilang Opfitnas itu ditetapkan oleh keputusan pemerintah. Mau sebelum atau setelah dia nggak dijelaskan. Artinya sepanjang proyek ini, kan dari definisinya tuh Opfitnas adalah proyek-proyek yang melibatkan hajat hidup orang banyak, kepentingan orang banyak, dalilnya begitu, ya kan? Akhirnya kemudian kalau ada orang yang menolak dengan logika kewenangan TNI, dianggap mengganggu kedaulatan, membuat masyarakat menjadi musuh, yang harus ditumpas, yang harus kemudian ditangkal, ditindak, dihalau, serta kemudian dipulihkan gitu loh, kan aneh. Artinya ya jadi ruang legitimasi kekerasan, jadi ruang legitimasi terhadap proses-proses perampasan ruang hidup itu.
Tadi itu misal contoh, atau misalnya contoh yang ketiga, teman-teman, kita nggak sedang berasumsi, nggak sedang memaknai apapun, tapi membayangkan ini akan terjadi. Ketika misalnya ada para pekerja PLTU misalnya, ya kan, yang dia hak-hak normatifnya tidak dibayarkan, ada proses eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan misalnya, mogoklah mereka, membuat produksi listrik tidak berjalan, ya kan? Dengan logika tadi, pekerja ini dianggap sebagai musuh negara karena dianggap mengganggu kedaulatan negara, dianggap mengganggu ini objek vital nasional gitu loh. Akhirnya tadi logika bernegaranya perlu kita pertanyakan tuh. Sebenarnya negara tuh mau apa sih sama rakyat? Iya, betul. Akhirnya ruang-ruang demokrasi jadi makin kecil. Kalaupun itu tidak terjadi, minimal ketakutan itu muncul. Orang jadi tidak lagi berani untuk menyampaikan kritik. Orang tidak lagi jadi berani untuk memberikan penolakan. Orang jadi tidak lagi berani untuk menyampaikan aspirasi di depan publik karena takut dia dianggap sebagai orang-orang yang ini melawan, mengancam kedaulatan, melawan dan mengancam keutuhan wilayah. Karena ini masuk kewenangannya TNI. Bahaya sekali, teman-teman. Jadi bisa dibilang lewat revisi Undang-Undang TNI itu negara sedang menempatkan tentara dan sipil untuk berperang dengan dalih pengabdian dan juga kemanusiaan. Iya, negara akhirnya menempatkan pengkritik orang-orang yang kontra dengan developmentalism itu sebagai musuh negara. Ya, betul. Iya kan? Musuh negara akhirnya. Padahal harusnya TNI itu, prajurit TNI itu harus menangkal, mempertahankan, menjaga dari ancaman eksternal, bukan internal. Tapi karena kewenangan pengamanan ini masuk ke dalam TNI, ya logika bernegaranya, logika berpikirnya jadi begitu. Oke. Mungkin aku ingin menarik ke pendidikan Bang soal TNI ini. Sebenarnya gimana sih implikasi revisi Undang-Undang TNI ini ya? Ketika mereka juga masuk tuh ke pendidikan gitu. Aku juga mungkin berasumsi juga bahwasanya militerisasi itu akan mencuci otak banyak orang gitu. Ya, ketakutannya beralasan. Dan kemudian bisa kita uji sebenarnya. Kalau kita membandingkan budaya dan tipologi kedua insan ini. Insan akademis, masyarakat kampus adalah orang-orang yang dibiasakan dan terbiasa untuk berargumentasi, memperdebatkan segala sudut pandang, ya kan, lewat berbagai macam pendapat, argumentasi. Itulah kemudian disebut sebagai ruang berpikir gitu kan. Di sisi lain, institusi TNI itu tidak menggunakan kebiasaan itu. Institusi TNI tidak membiasakan diri untuk berdebat. Membiasakan untuk siap-siap. Jadi pembiasannya karena ada rantai komando, ada struktur hierarki, maka yes man, yes sir gitu loh. Entah itu salah atau benar itu hal lain ya, tapi secara konseptual begitu, prajurit harus selalu tunduk dengan atasannya. Kalau dua institusi atau dua kultur yang berbeda ini disatukan, ya kita patut untuk khawatir. Karena ruang-ruang demokratis yang hidup, tumbuh, berkembang di kampus itu sangat mungkin direcoki oleh cara pandang budaya yang tadi yes man, komando itu. Ini yang kita takutkan. Akhirnya kemudian kita bukan hanya diam di tempat, tapi mundur ketika misalnya program NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus gitu misalnya, itu diterapkan lagi. Yang kita takutkan adalah bahwasanya TNI ini menjadi alat pengawasan sosial. Iya kan? Alat pengawasan sosial yang membuat mungkin klaimnya Puspen, pusat penerangan itu tidak mengintimidasi langsung. Tapi ini TNI, kehadiran mereka itu mencekam, membuat takut gitu loh. Membuat takut sehingga ya kita harus dorong mereka kembali ke barak. Karena itu tugas mereka. Mereka tidak bisa kemudian masuk dalam ruang-ruang yang sangat demokratis ini. Ruang-ruang yang menumbuh kembangkan cara berpikir kritis ini gitu loh. Kalau kemudian mereka hadir di tengah-tengah kehidupan sipil, justru yang kita khawatirkan tumpul itu.
tumpul itu. Iya. Itu. Oleh karena itu kita misalnya refleksi ya teman-teman ya. Udah di Bali misalnya ada perjanjian kerjasama PKS antara kampus dengan Kodam 9 Udayana. Ada beberapa klausa yang kemudian menjadi pengikat di antara kedua institusi ini. Salah satunya bagaimana TNI dapat memberikan ruang terhadap program-program ketahanan pangan gitu kan. Artinya mahasiswa diminta untuk menjalankan kerja-kerja militer. Di sisi lain UNUD atau kampus lembaga pendidikan meminta fasilitasi terhadap program bela negara yang kalau kita lihat dalam sudut pandang berpikir militer, bela negara itu adalah membela negara dari ancaman eksternal, ancaman perang, ancaman kedaulatan. Padahal kalau kita bicara dalam ranah akademis, bela negara, cinta NKRI itu kan tafsirnya luas tuh. Iya. Kita juara lomba, juara olahraga, ya kan, juara akademik, misalnya juara berdebat, bahkan berdemonstrasi itu adalah bentuk cinta kita pada negara. Memenuhi partisipasi bermakna. Dengan kemudian meminta TNI untuk menjadi instruktur, menjadi fasilitator terhadap program-program bela negara. Selain dia mempersempit pemaknaan terhadap bela negara yang sangat militeristik dan sangat sempit gitu kan. Ya, dia akhirnya membuat ada proses depolitisasi itu. Depolitisasi, deideologisasi, yang akhirnya menumbuh kembangkan sikap yes man di antara kita nih orang-orang sipil yang ada di kampus gitu loh. Itu yang kita takutkan. Kenapa kemudian program bela negara nggak kita berikan kepada orang-orang sipil yang yang aktif, yang kritis gitu. Bela negara itu harus demo gitu misalnya. Berani nggak kampus itu? Karena kalau nggak demo, negara kita hancur gitu. Dengan demo justru kita mencintai negara ini supaya dia tidak makin rusak gitu kan. Kita membela negara, kita kan cinta NKRI itu, misalnya cinta negara gitu kan. Tapi justru dipersempit gitu. Dan itu yang kemudian kita tolak karena kalau konteks PKS, UNUD dan Kodam itu kan berangkatnya dari turunan dari MOU antara Kemendikbud dengan Mabes TNI itu. Ada tahun 2023 ada kerjasama MOU antara kedua institusi. Yang itu kemudian dimaknai oleh beberapa kampus misalnya untuk menjadi ruang militer masuk kampus. Nah, ini berbahaya sekali bagi saya, sehingga ya kita ini sebagai bagian dari masyarakat sipil yang juga peduli dengan kebebasan akademik kita gitu kan, dengan demokrasi ya harus banyak bersuara terkait dengan banyaknya militer masuk dalam konteks penguasaan sosial. Ini berbahaya. Kita bukan hanya diam di tempat, tapi mundur. Oke, tadi Radit udah menyampaikan bahwasanya daerah-daerah yang sewaktu-waktu bisa dilabeli dengan PSN dan juga OPVID, warga yang melakukan penolakan, protes bisa kapan aja tuh dikriminalisasi gitu. Padahal derita yang mereka rasakan tuh sebenarnya juga amat mendalam gitu. Nah, di sini mungkin Radit bisa menyampaikan tuh bagaimana dalam konteks PLTU, pembangkit listrik tenaga uap gitu, kerusakan apa aja sih yang sebenarnya tuh udah membuat rakyat ini menderita dan semakin menderita lagi ketika mereka nggak bisa bersuara tuh. Iya. Misalnya kalau kita diskusikan nih ya, kalau kita merefleksikan terhadap sebuah pembangunan, dia pasti berdampak. Terutama yang paling memiliki dampak adalah masyarakat sekitar ya pasti ya. Nah, apa aja sih yang bisa kita gambarkan dampak-dampak dari PLTU itu? Sebelum keberadaannya, sebelum operasionalisasinya, pembangunan atau kemudian pengadaan tanah, pengadaan lahan itu juga berdampak. Ya, benar sih. Keberadaan PLTU itu misalnya di tengah-tengah masyarakat memungkinkan terjadinya perubahan corak ekonomi. Ya kan? Dari yang awalnya masyarakat misalnya adalah nelayan karena dia hidup di pesisir dan PLTU pasti butuh air sehingga pasti ditaruh di pesisir, dan juga petani misalnya karena keberadaan PLTU dan semakin susahnya PLTU membuat masyarakat jadi berubah corak ekonominya menjadi buruh. Dalam sebulan misalnya mereka bisa mendapatkan belasan juta itu kan dari hasil tangkapan, tapi karena keberadaan PLTU jadi berkurang secara ekonomi gitu kan. Kalau kita melihat dalam konteks lingkungan ekologis misalnya, ya terjadi kerusakan ekosistem laut misalnya ya karena
PLTU membuang limbah gitu kan, limbah-limbah hasil produksi ke laut. Termasuk misalnya PLTU juga membuang yang namanya air panas tuh, limbah air bahang yang dia dibuang dalam kondisi suhu tertentu yang sangat panas dan memungkinkan kerusakan ekosistem laut. Apa yang bisa rusak? Terumbu karang. Perubahan suhu rata-rata permukaan air laut mengakibatkan ikan-ikan itu jadi makin jauh. Ada banyak riset yang mengatakan misalnya ikan A dia hanya bisa hidup dan nyaman di suhu air laut tertentu. Dan peningkatan suhu air laut salah satunya disebabkan karena adanya pembuangan. Termasuk kita ngomongin soal gas rumah kaca gitu kan misalnya. Nah, dalam konteks yang lain misalnya PLTU ya membuat ada kerusakan ekosistem di kawasan di wilayah tempat PLTU berada. Misalnya kami merefleksikan dari apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Bali ya teman-teman ya, terhadap tanaman-tanaman hasil pertanian yang tumbuh di sekitaran PLTU itu menjadi rusak, menjadi merah pohon-pohon kelapa gitu misalnya di pinggir-pinggir pantai. Kenapa? Karena hidup dalam tanah yang sudah tercampur airnya. Kemudian tumbuhan itu dia harus menerima terus debu-debu itu yang berterbangan gitu kan, membuat berkuranglah akhirnya kerusakan itu. Kita juga akan ngomongin soal bagaimana PLTU dia menjadi faktor dimungkinkannya krisis iklim. Ya karena kemudian PLTU mengeluarkan emisi gitu kan, mengeluarkan polutan-polutan yang membuat makin masifnya itu dan menciptakan efek rumah kaca yang makin tak terkendali gitu. Tapi kemudian di sisi lain PLTU yang berbahan bakar batu bara ya kita harus ngomong tuh di hulunya, bukan hanya ngomong di tempat PLTU itu berdiri, tapi bagaimana tempat-tempat penambangan ekstraksi batu bara itu dilakukan. Bayangkan ada berapa banyak keluarga yang harus mengalami kemiskinan secara struktural gitu misalnya karena ada degradasi lingkungan di situ. Pun dengan wilayah-wilayah yang ada PLTU-nya di situ. Jadi bicara soal PLTU, kita nggak bicara soal tempat itu aja, tapi kita bicara soal satu bagaimana dia menggunakan bahan baku gitu kan. Itu diambil. Kita bicara soal ekosistem secara luas, kita bicara dalam konteks iklim gitu misalnya. Nah, dampak-dampak teknis lainnya misalnya operasionalisasi PLTU gitu misalnya dia menimbulkan getaran bunyi yang bising gitu kan, terus kemudian membuat masyarakat mengalami ketidaknyamanan, stres. Bayangkan setiap hari kita harus dengar suara apalagi aku dengar ada yang 31 jam nggak berhenti. Iya, karena dia produksi listrik gitu. Bayangkan kemudian setiap hari rumah bergetar gitu. Atau kemudian misalnya operasionalisasi PLTU dia membuat ada munculnya debu-debu gitu kan, fly ash atau juga bottom ash yang kemudian juga dibuang mengakibatkan ISPA gangguan kesehatan. Bahkan sesederhana misalnya kita nih di rumah yang biasa nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah ya harus kerja berkali-kali gitu. Atau dia juga akan berdampak pada keutuhan serta keberlanjutan hidup generasi kita di masa yang akan datang. Jadi ngomongin soal PLTU ya kita ngomongin soal bahaya bagi dunia bahkan. Oleh karena itu tujuannya sekarang adalah soal bukan lagi menyiasati bahan bakar, harus tutup karena kalau kita timbang nih, karena kalau timbang efek manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Nilai tambahnya apa sih? Kalaupun ada nilai ekonomi di situ, siapa sih yang merasakan? Ya kalau nggak pengusaha, ya orang-orang yang punya kepentingan di situ. Masyarakat dapat apa? Distribusi untung ruginya, masyarakat cuma dapat tadi tuh debu, dapat ikan yang berkurang, dapat kualitas air yang jelek, dapat kualitas udara yang jelek, gitu. Dapat getaran, dapat bising gitu. Itu masyarakat sekitar nggak dapat apa-apa selain hal-hal yang nggak enak. Sedangkan orang-orang yang dapat duit dari situ, dia nggak tinggal di situ.
Jauh. Yang dia tahu karena ada skema kewajiban membeli dari PLN, ya dia cuan, dia profit. Terhadap setiap KWH yang diproduksi, itu wajib dibeli negara, pasti untung. Tapi gimana dampaknya? Emang mereka mendapatkan? Nggak ada, masyarakat yang mendapatkan. Nah, saya akhirnya mau masuk lagi terhadap dampak-dampak itu, terhadap dampak-dampak yang banyak sekali diterima masyarakat, terus kemudian PLTU yang dimungkinkan menjadi objek vital nasional, karena definisi objek vital nasional yang bersifat strategis dalam Undang-Undang TNI terbaru berbicara tentang proyek yang berimplikasi berdampak pada hajat hidup orang banyak. Kalau kemudian kita tarik dengan Undang-Undang TNI, masyarakat jadi makin jauh tuh ruang kritiknya. Masyarakat yang sudah menjadi korban terhadap degradasi lingkungan gitu misalnya, dari kebangkrutan ekologis, dari krisis iklim yang diciptakan oleh PLTU, ya makin mengalami penindasan, terjadi reviktimisasi. Ya kan, udah jadi korban, mau nuntut keadilan nggak mungkin, karena kalau mereka protes ada TNI yang menghadang. Mereka akan disebut sebagai lembaga orang-orang yang mengganggu kedaulatan, mengganggu stabilitas, mengganggu keutuhan wilayah. Karena ini masuk dalam kewenangan TNI. Sedangkan TNI tadi di depan, dia ngurusin hal-hal yang sifatnya mengganggu pertahanan negara. Ya lagi-lagi saya berulang kali menyampaikan, dengan menempatkan TNI dalam ruang-ruang pembangunan ini, justru memposisikan masyarakat sebagai musuh negara, masyarakat yang menolak. Itu. Nah, tadi kita yang protes terhadap penggusuran, ya kan, terhadap pencaplokan tanah gitu misalnya untuk alih fungsi, kita yang protes terhadap dampak lingkungan, kita yang protes terhadap rusaknya ekosistem laut, kita yang protes karena emisi gitu kan, kita yang protes karena debu-debu batu bara, kita yang protes karena kebisingan, itu jadi makin jauh. Karena kemudian masyarakat yang menolak dianggap mengganggu objek vital nasional, dianggap sebagai musuh. Kan makin jauh, terjadi viktimisasi berganda di sini tuh. Dan sangat mungkin terjadi mereka dikriminalisasi, bukan lagi dihadapin sama moncong senjata. Tadi kita udah ngobrol banyak ya, dari wewenang TNI, kemudian materi-materi apa aja sih yang berubah sejak revisi Undang-Undang TNI, kemudian juga implikasinya terhadap proyek-proyek strategis nasional dan juga objek vital nasional atau secara lebih spesifik ke PLTU gitu. Nah, TNI ini juga bakal merambah ya ke semua ruang, termasuk ruang cyber gitu. Nah, mungkin kenapa sih kita tuh harus menolak Undang-Undang TNI di samping tsunami fakta yang tadi udah Radit sampaikan gitu? Ya, kita harus menolak TNI karena TNI punya watak militeristik. Kita harus menolak TNI karena dalam sejarah negara Indonesia, peristiwa-peristiwa sejarah kekerasan dilakukan oleh TNI. Hal ini nggak lepas dari bagaimana TNI itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, dia hidup dalam ruang-ruang pelatihan yang memungkinkan mereka untuk siap perang. Karena mereka disetting dan dibentuk dalam tujuan untuk itu, maka cara-cara mereka melakukan pendidikan ya tentu orientasinya pada siap secara fisik, bukan dalam konteks berdebat, berdialog, dengan melakukan argumentasi-argumentasi. Di sisi lain, mereka tadi punya rantai komando itu yang sangat tidak mungkin untuk diterapkan dalam ruang-ruang sipil. Nah, cara pandang, kebiasaan, watak yang demikian, jika kemudian dipaksakan untuk masuk dalam kehidupan sipil, itu akan membahayakan. Karena dengan kebiasaan mereka yang fokus pada fisik, itu kan, ya tindakan-tindakan seperti yang terjadi di masa lalu, itu sangat mungkin terjadi. Kita nggak boleh lupa dalam sejarah bangsa kita, itu kan, peristiwa-peristiwa berdarah itu terjadi. Siapa aktornya? Militer. Ngomongin soal invasi Timur, peristiwa Semanggi,
Tanjung Priok misalnya, ngomongin soal penculikan aktivis 9798 misalnya, penghilangan paksa, penembakan, terus apa lagi, pelanggaran-pelanggaran HAM di berbagai wilayah, Talang Sari gitu misalnya, 65, bahkan sampai hari ini peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di Papua itu melibatkan TNI karena kemudian mereka punya kebiasaan untuk bertindak dalam situasi perang. Kalau kemudian memberikan kewenangan kepada TNI untuk ngurusin kehidupan sipil, ya maka jangan kaget, kebiasaan mereka yang disetting untuk siap dalam keadaan perang itu akan diterapkan pada kehidupan sipil. Akhirnya ketika terjadi proses-proses demokrasi, unjuk rasa, mogok, penyampaian pendapat di muka umum gitu kan, di wilayah-wilayah tertentu, ya maka akan dihadang oleh senjata, dihadang oleh kekerasan. Karena berbeda secara tipologi, secara watak, kebiasaan, budaya, mereka berbeda 180 derajat dari masyarakat dari sipil. Oleh karena itu kita harus tolak. Kita nggak boleh lupa dengan sejarah. Meskipun hari ini TNI menolak anggapan dui fungsi, menolak soal militerisme masuk ke ranah sipil, tapi fakta-fakta lapangan sudah membuktikan intimidasi tentara masuk dalam diskusi publiknya mahasiswa, ya kan, TNI masuk dalam pengamanan pembangunan proyek-proyek tertentu, ya kan, TNI kemudian ngurusin urusan sipil Babinsa misalnya, atau kemudian TNI yang masuk dalam pengamanan di beberapa isu. Sudah terjadi lewat undang-undang TNI, justru makin mendekatkan kita tuh pada ketakutan-ketakutan yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin undang-undang cipta kerja itu akan mempengaruhi kondisi perburuan, undang-undang minerba bakal mempengaruhi kondisi lingkungan, dan aku rasa undang-undang TNI itu akan mempengaruhi semua sektor gitu ya. Ya, tidak secara bacanya, kalau saya sih melihatnya tidak secara parsial. Justru produksi kebijakan, produksi regulasi ini dia saling berkaitan. Kalau Cata WLB Semarang bilang sebagai orkestrasi, ya kan, terhadap cara-cara perampasan ruang hidup ada nomenklaturnya, terhadap pengendalian sipil ada nomenklaturnya, terhadap pengawasan sipil ada nomenklaturnya, dan terhadap upaya gebuk pendapat penyempitan ruang-ruang sipil gitu, misalnya shrinking civic space ada. Jadi itu dalam satu momen bisa diorkestrasi. Jadi melihat negara tidak bisa secara parsial melihat kebijakan per kebijakan, tapi melihat politik hukum yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dan undang-undang TNI menjadi pelengkap puzzle yang dipakai untuk mengorkestrasi dan kemudian akan makin membuat layar-layar ketidakadilan itu diterima oleh masyarakat. Direnggut, dirampas, dipukulin, dikriminalisasi. Itu makin terjadi. Gitu. Jadi ada proses-proses orkestrasi yang negara lakukan gitu. Terus suarakan untuk mencabut undang-undang TNI ini gitu ya. Ya, kalau dari saya perkuat diri lewat apa? Konsolidasi, mengorganisir. Jangan sungkan, jangan takut mengekspresikan kemarahan. Kita nggak sedang bicara tentang TNI. Kita sedang bicara ada orkestrasi produksi keadilan yang dilakukan oleh negara. Dan ini mereka sedang dalam posisi yang ambil keuntungan dari penguasa kita yang sangat tidak punya keberpihakan. Apa yang harus kita lakukan? Memperkuat diri, memperkuat barisan gitu kan, lewat kerja-kerja konsolidasi, kerja-kerja pengorganisasian. Jangan takut untuk menunjukkan kemarahan, ekspresi kekecewaan, ekspresi kemuakan, itu harus dilakukan. Sekecil-kecilnya pun kalau kita nggak bisa melakukan itu, sekecil-kecilnya tindakan, penolakan, ya kan? Ya dengan cara kita misalnya membaca, berdiskusi, mencuit di sosial media, gitu-gitulah. Like komenan LBH Semarang, gitu misalnya. Menyebarluaskan konten-kontennya LBH Semarang dan teman-teman yang lain gitu. Yang itu akan sangat berdampak sebenarnya untuk publik tahu gitu. Oke. Mungkin cukup itu dulu ya Bang. Oke. Obrolan kita hari ini.
teman-teman yang udah nonton video ini bisa sebarin nih ke teman-temannya supaya kalian semua ke depan gak hidup dalam bayang-bayang tentara gitu. Yuk. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Aku Amadila dan juga Saya Radit. pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.